Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Peter Salon channel, tentunya masih tentang seputar rambut. Halo konco-konco Peter Salon, selamat beraktivitas dan jangan lupa sambil nonton video ini ya. Oke, kali ini ya saya akan menjelaskan sedikit caranya menggunting rambut model bob dan bagian depan samping saya rubah menjadi oval. Jadi rambut yang sebelumnya ini sudah saya potong dulunya bob biasa. Yang pertama itu pengangkatan yang saya ambil tidak terlalu tinggi agar jatuhnya rambut bobnya itu supaya lebih kelihatan masuk ke dalam. Langkah yang kedua pun sama, dan cara pengguntingan saya itu dengan cara horizontal. Pengambilan kadang tuh dengan cara vertikal, tergantung juga model yang dipilih. Saya selisihin antara rambut yang saya jepit sekitar 1 cm dari jarak jari saya. Dan pengguntingan ini yang bagian bawah saya ambil lebih pendek dibandingkan trap yang di atasnya. Jadi saya mengambilnya itu bagian atasnya tuh agak lebih memanjang sedikit dari trap yang di bagian bawahnya. Ya. Untuk pengecekan nanti setelah kering semuanya. Jadi ini hampir nggak kelihatan sih ya. Sedikit sekali. Untuk pembagian sapnya ini dalam satu kepala ini saya bagi menjadi 5 bagian, 5 sap ya artinya ya, karena rambutnya juga cukup tidak tebal sekali. Pengambilan saya ambil horizontal semua, dan pengangkatan pun tidak ambil terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Jadi bobnya tuh supaya kelihatan agak tebal gitu loh. Maaf, ini saya jelasinnya emang di dalam salon dan suara berisik motor, suara mobil, aduh pada lewat semua. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Dan untuk yang bagian samping, untuk pengangkatan saya ambil agak sedikit tinggi, kurang lebih itu sekitar 45 derajat, dan sebagai patokan itu rambut yang di belakang telinga diambil sedikit sebagai patokan supaya hasilnya tetap nyambung. Oke, untuk selanjutnya bagian sap yang kedua pun pengambilannya saya tidak terlalu tinggi, dan pengambilannya gunting pun dengan cara horizontal sama. Cuma ini agak saya tarik sedikit ya, dengan bagian samping ini agak saya tarik agak condong ke depan sedikit supaya ovalnya lebih kelihatan lagi. Yang bagian samping itu kurang lebih saya ambil di bawahnya telinga. Lanjut ya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan pun sama, kurang lebih untuk pengangkatannya sama 45 derajat. Dan yang di bagian samping saya ambil agak condong ke depan sedikit. Tidak lupa setelah saya ambil semuanya, saya cek untuk 0 derajat yang di bagian bawah-bawahnya. Kadang tuh ada kan ya, ada yang nyelip sedikit nggak kelihatan, ada yang panjang sedikit. Nah itu saya akan potong juga. Untuk yang samping ini saya mengambil sapnya ke 3 atau 4 tergantung ya ketebalan rambutnya, tapi kalau ini tidak terlalu tebal juga sih, jadi cukup lah ya 3, 4. Untuk pengambilan cara motongnya saya pun sama, antara kanan, kiri, dan belakang horizontal semuanya, dan saya condongkan paling depan itu
agak condong ke depan sedikit supaya ovalnya lebih kelihatan lagi. Nanti setelah saya keringin itu saya akan mengecek lagi yang di bagian bawah-bawahnya, atau mungkin di bagian atasnya ada yang tebal, saya akan tipiskan lagi. Oh ya, ini ya untuk poninya, mbaknya karena minta poni ke depan, saya angkat kurang lebih itu antara 90 derajat, ditarik ke depan dan ditarik ke atas sedikit ya. Setelah proses pengguntingan selesai, lalu saya keringkan dengan 100% kering, dan saya akan mengecek lagi, saya akan melihat lagi di bagian-bagian bawahnya, mungkin kalau ada yang kurang. Itu rupanya saya perlu menipiskan lagi rambut yang di bagian trap-trapnya, itu saya perlu mengambil penipis lagi. Nah, ini yang di bagian bawahnya itu saya ambil dengan gunting biasa, dan sisir pun saya agak tekan ke dalam sedikit supaya yang di bagian dalam rambutnya itu bisa keluar, lalu saya potong. Dan tamunya pun tidak lupa saya suruh nunduk sedikit supaya hasilnya lebih bagus lagi. Dan ini yang bagian trap-trap terakhir atau di bagian trap tengah, saya ambil dengan ujung gunting atau dengan cara zigzag. Jadi pengambilannya ini hanya mengacak. Saya ambil secukupnya, tidak terlalu banyak, karena untuk menyambung yang bagian dalam rambutnya saja. Bagian samping pun sama antara kanan dan kiri. Saya ambil dengan cara zigzag. Tidak lupa saya mengecek lagi di bagian bawahnya. Jika ada yang keluar lagi, saya akan mengambilnya lagi. Oke, setelah selesai pengambilan semuanya, saya hanya mencatoknya sebanyak-banyak untuk mengecek lagi setelah pencatokan selesai apakah masih ada yang perlu dirapikan lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti dan semoga karya-karya Peter Salon bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas.